Ketika nama Abu Sayyaf disebut, yang terbayang di benak banyak orang adalah bayang-bayang penculikan, penyanderaan, dan kekerasan mencekam di perairan Filipina Selatan. Namun, jarang yang mengetahui kelompok ini tidak muncul begitu saja dari kekosongan. Di balik nama yang kini ditakuti itu, tersimpan sejarah panjang tentang konflik yang tak kunjung usai, ketidakadilan yang menumpuk, serta perubahan politik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Untuk benar-benar memahami apa itu Abu Sayyaf, kita harus melangkah jauh ke masa lalu, bertahun-tahun sebelum kelompok itu berdiri. Filipina adalah negara kepulauan yang terbentang luas, terdiri dari lebih dari 7.000 pulau besar dan kecil. Di ujung selatan negeri ini, terdapat kawasan yang sangat berbeda, wilayah Mindanao, Pulau Basilan, serta gugusan Kepulauan Sulu. Selama berabad-abad, tanah ini menjadi rumah bagi beragam komunitas yang dikenal sebagai bangsa Moro. Mereka memiliki sejarah, budaya, adat istiadat, dan identitas yang sangat berbeda dari mayoritas masyarakat di bagian utara dan tengah Filipina. Jauh sebelum Filipina menjadi negara modern, kesultanan-kesultanan di kawasan selatan ini sudah memiliki sistem pemerintahan sendiri dan jaringan perdagangan yang terhubung ke seluruh Asia Tenggara. Ketika kekuasaan kolonial Spanyol mulai meluas ke seluruh kepulauan, wilayah selatan justru menjadi daerah yang paling lama dan paling gigih memberikan perlawanan. Konflik ini meninggalkan jejak luka sejarah yang tak pernah benar-benar sembuh hingga masa berikutnya. Setelah berjuang lama, Filipina akhirnya meraih kemerdekaannya pada tahun 1946. Namun, bagi pemerintah pusat di Manila, membangun persatuan dari ribuan pulau dan beragam latar belakang masyarakat menjadi tantangan yang sangat berat. Di wilayah selatan, sebagian besar masyarakat Moro merasa harapan mereka belum terpenuhi. Aspirasi politik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan ekonomi di daerah mereka dirasa belum sepenuhnya diperhatikan dan diakomodasi oleh pemerintah pusat. Dalam beberapa dekade berikutnya, ketidakpuasan ini melahirkan berbagai gerakan bersenjata dengan tujuan dan cara yang beragam. Salah satu yang paling besar dan dikenal luas adalah Front Pembebasan Nasional Moro atau MNLF, yang berdiri pada awal tahun 1970-an. Tak lama kemudian, muncul pula Front Pembebasan Islam Moro atau MILF yang lahir dari perbedaan pandangan di dalam tubuh MNLF. Kedua organisasi ini memiliki sejarah, cita-cita, dan cara berjuang yang berbeda dengan Abu Sayyaf, meskipun semuanya berakar dari tanah yang sama. Memasuki dekade 1980-an, dunia menyaksikan peristiwa besar, perlawanan rakyat Afghanistan melawan pendudukan Uni Soviet. Konflik ini menarik perhatian dan ribuan sukarelawan dari berbagai penjuru dunia Islam untuk ikut berjuang. Beberapa orang yang terlibat dalam perang itu kemudian pulang ke negara asal mereka membawa pengalaman bertempur, jaringan hubungan internasional, serta pandangan pemikiran yang kelak akan mengubah wajah kelompok-kelompok bersenjata di berbagai kawasan. Salah satu tokoh yang kelak menjadi kunci lahirnya Abu Sayyaf adalah Abdul Razak Abu Bakar Janjalani. Abdul Razak Janjalani lahir di Pulau Basilan, tepat di jantung wilayah konflik Filipina Selatan. Ia menempuh pendidikan agama sejak muda, kemudian melanjutkan belajar ke luar negeri. Berdasarkan berbagai catatan sejarah dan penelitian, Janjalani diketahui pernah berada di lingkungan yang terpengaruh oleh gelombang perjuangan di Afghanistan pada era 1980-an. Sekembalinya ke tanah kelahirannya, ia melihat keadaan yang belum berubah. Namun, Janjalani memiliki pandangan yang berbeda dari organisasi Moro yang sudah ada sebelumnya. Ia meyakini bahwa perjuangan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang sama, dan memilih membentuk kelompok yang lebih kecil, lebih terpusat, dan lebih tegas dalam bertindak. Sekitar tahun 1991, Abdul Razak Janjalani secara resmi mendirikan kelompok baru yang kelak dikenal dengan nama Abu Sayyaf. Nama ini secara harfiah berarti Bapak Pedang atau Pembawa Pedang. Pada masa awal berdirinya, jumlah anggota mereka masih relatif sedikit. Basis kekuatan mereka berpusat di wilayah Basilan dan Kepulauan Sulu, daerah yang terdiri dari ribuan pulau kecil, hutan lebat, dan perairan yang sulit dipantau. Kondisi geografis inilah yang kelak menjadi benteng alami sekaligus tempat persembunyian yang sulit dijangkau oleh pasukan keamanan. Pada tahap awal perkembangannya, Abu Sayyaf mencari anggota dari berbagai wilayah di Filipina Selatan. Sebagian besar berasal dari lingkungan yang sudah lama terdampak konflik berkepanjangan serta menghadapi keterbatasan ekonomi yang berat.
Perlu dipahami dengan jelas, masyarakat di Basilan, Sulu, dan Mindanao sangat beragam dan beragam pandangannya. Mayoritas penduduknya adalah warga damai yang tidak terlibat sama sekali dalam kelompok bersenjata. Justru konflik yang berlangsung puluhan tahun inilah yang paling banyak merugikan, menyengsarakan, dan memakan korban dari kalangan warga sipil sendiri. Pada awal dekade 1990-an, nama Abu Sayyaf mulai muncul dalam laporan keamanan lewat serangkaian serangan di wilayah Filipina Selatan. Dibandingkan MNLF atau MILF yang bergerak dalam skala besar, Abu Sayyaf tampil berbeda, lebih kecil, lebih lincah, dan berani menyasar sasaran yang tak terduga. Pemerintah Filipina segera menanggapi dengan meningkatkan operasi keamanan untuk menekan pergerakan mereka. Namun, medan yang sulit, dukungan sebagian warga, serta rumitnya akar masalah yang belum selesai, membuat upaya penindakan tidak berjalan mudah. Pada hari-hari pertamanya, Abu Sayyaf hanyalah satu kelompok kecil yang bergerak di wilayah terpencil. Namun, tak disangka dalam beberapa tahun ke depan, kelompok ini akan mengalami perubahan sifat yang sangat drastis. Fokus pergerakan mereka perlahan bergeser, dan nama mereka mulai bergema ke seluruh dunia lewat aksi penculikan serta penyanderaan yang mengejutkan banyak pihak. Perubahan inilah yang kemudian menjadikan Abu Sayyaf sebagai salah satu kelompok paling ditakuti dan menjadi ancaman nyata bagi keamanan seluruh kawasan Asia Tenggara. Pada awal tahun 1990-an, nama Abu Sayyaf nyaris tak terdengar di luar pulau-pulau terpencil Filipina Selatan. Mereka hanyalah kelompok kecil yang bergerak di balik bayang-bayang organisasi besar seperti MNLF maupun MILF. Namun waktu berlalu kurang dari 10 tahun, nama itu mulai menghiasi halaman berita utama dunia. Di balik perubahan itu, terjadi pergeseran arah yang drastis, yang mengubah identitas kelompok ini selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah resmi berdiri pada tahun 1991 di bawah pimpinan Abdul Razak Abu Bakar Janjalani, Abu Sayyaf perlahan mulai melakukan serangkaian serangan di wilayah Filipina Selatan. Pada masa-masa awal itu, pemerintah pusat di Manila masih menganggap kelompok ini belum berbahaya, sekadar satu di antara banyak kelompok kecil yang belum memiliki pengaruh luas. Namun tak disangka, keadaan akan berubah sepenuhnya tak lama kemudian. Titik balik yang paling menentukan terjadi pada tahun 1998. Abdul Razak Janjalani, pendiri dan pemimpin pertama yang memberi arah awal kelompok ini, tewas dalam bentrokan senjata dengan aparat keamanan Filipina. Banyak pihak menduga kelompok ini akan bubar seiring tiadanya pemimpin utamanya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Abu Sayyaf tidak lenyap, melainkan terpecah menjadi beberapa faksi yang masing-masing dipimpin oleh tokoh baru dengan cara pandang yang berbeda. Perubahan kepemimpinan ini membuat tujuan awal kelompok semakin kabur. Fokus perjuangan yang dulunya sempat mengusung gagasan politik dan identitas perlahan tergeser. Di berbagai wilayah, aktivitas mereka kini lebih banyak berputar pada satu hal, mendapatkan uang sebesar-besarnya lewat penculikan, bukan lagi memperjuangkan cita-cita awal berdirinya. Beroperasi di gugusan pulau terpencil seperti Basilan dan Sulu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mereka harus membeli senjata, logistik, makanan, serta membayar perlindungan dan dukungan di lapangan. Dari berbagai catatan keamanan dan penelitian, penculikan akhirnya menjadi sumber pendapatan utama yang paling menguntungkan bagi kelompok ini. Sasaran mereka pun tak lagi terbatas pada satu golongan saja. Mulai dari warga lokal, nelayan yang sedang melaut, pekerja perkebunan, hingga wisatawan asing yang dianggap memiliki kemampuan membayar tebusan tinggi. Sebagian korban akhirnya dibebaskan setelah negosiasi panjang atau pembayaran uang tebusan yang besar. Namun sayangnya, banyak pula kasus yang berakhir dengan nasib tragis dan menyedihkan. Peristiwa-peristiwa inilah yang perlahan menyebarkan ketakutan dan membuat nama Abu Sayyaf dikenal di seluruh penjuru Asia Tenggara. Salah satu peristiwa yang paling mengguncang dunia dan membuktikan jangkauan mereka terjadi pada tahun 2000. Tanpa diduga, sekelompok anggota Abu Sayyaf menyeberangi perairan internasional dan masuk ke kawasan resor wisata Pulau Sipadan, Malaysia. Mereka menculik sejumlah wisatawan asing dan pekerja lokal, lalu membawa para sandera kembali menyusuri laut menuju persembunyian di Filipina Selatan. Kasus ini menjadi sorotan tajam media internasional selama berbulan-bulan. Bahkan pemerintah negara asal para korban ikut turun tangan dalam proses negosiasi. Untuk pertama kalinya, dunia sadar bahwa ancaman Abu Sayyaf bukan lagi sekadar masalah dalam negeri Filipina, melainkan sudah meluas menjadi gangguan keamanan seluruh kawasan. Setahun kemudian, pada tahun 2001, mereka kembali beraksi mengejutkan. Kali ini sasaran jatuh pada resor di kawasan Dos Palmas, Palawan. Puluhan warga Filipina dan wisatawan asing menjadi korban penyanderaan. Sebagian sandera akhirnya selamat dan dibebaskan, baik lewat jalur damai maupun operasi penyelamatan pasukan keamanan.
Namun tak sedikit pula yang harus mengorbankan nyawa selama masa penyanderaan. Rangkaian peristiwa ini semakin mengukuhkan citra Abu Sayyaf, kelompok yang berani melintasi batas negara, dan bagi mereka sandera adalah alat untuk menekan serta mengumpulkan kekayaan. Serangkaian aksi ini ternyata paling banyak merugikan masyarakat yang tinggal di wilayah itu sendiri. Sektor pariwisata yang sempat mulai tumbuh mendadak mati suri. Perdagangan dan aktivitas ekonomi lumpuh di banyak tempat. Nelayan tidak berani melaut jauh, sementara pelaut dan pelayar menghindari perairan yang dianggap rawan. Warga sipil di Basilan dan Sulu terjepit di tengah. Di satu sisi ada ancaman dari kelompok bersenjata. Di sisi lain harus menghadapi operasi militer yang semakin ketat. Hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian menjadi keseharian yang berat bagi ribuan keluarga. Pemerintah Filipina segera menaikkan level operasi militer di wilayah tersebut. Ribuan pasukan dikerahkan untuk memburu pemimpin kelompok, menyergap markas persembunyian, dan membebaskan sandera. Namun tantangan yang dihadapi sangat berat. Wilayah operasi terdiri dari ribuan pulau kecil, rawa, hutan lebat, dan jalur laut yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa dukungan informasi yang lengkap serta batas wilayah yang sulit dipantau, upaya pemberantasan pun berjalan lambat dan penuh risiko. Memasuki awal tahun 2000-an, wajah dunia berubah drastis. Serangan teroris 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat mengubah seluruh peta kebijakan keamanan global. Seluruh negara mulai bersatu dan memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok bersenjata dimanapun mereka berada. Gelombang perubahan ini pun sampai ke Filipina. Abu Sayyaf kini menghadapi tekanan yang jauh lebih berat dibanding masa-masa sebelumnya. Operasi militer diperkuat, kerjasama antar negara diperluas, dan pengawasan perbatasan laut diperketat. Namun pertanyaan besar pun muncul. Apakah tekanan global ini mampu melenyapkan Abu Sayyaf selamanya? Atau justru kelompok ini akan beradaptasi, mengubah strategi, dan bahkan menjalin hubungan dengan jaringan yang lebih berbahaya lagi? Tahun 2001 menjadi titik balik yang tak terduga. Setelah serangan dahsyat 11 September di Amerika Serikat, peta keamanan dunia berubah seketika. Kelompok-kelompok bersenjata yang sebelumnya dianggap sekadar masalah dalam negeri atau perselisihan lokal, kini tiba-tiba menjadi perhatian utama seluruh dunia. Di Filipina Selatan, Abu Sayyaf pun kini harus menghadapi tekanan yang jauh lebih berat dan lebih terorganisir daripada apapun yang pernah mereka alami sebelumnya. Setelah peristiwa 11 September tahun 2001, pemerintah Filipina segera mengambil langkah tegas. Operasi keamanan terhadap Abu Sayyaf ditingkatkan secara drastis. Di saat yang sama, Filipina memperkuat kerjasama strategis dengan Amerika Serikat, mencakup pelatihan pasukan, pertukaran informasi intelijen, serta dukungan logistik guna memperkokoh kemampuan menghadapi kelompok bersenjata. Perlu dipahami dengan jelas, dalam kerjasama ini, pasukan Amerika Serikat umumnya berperan sebagai pendamping, instruktur, dan pemberi dukungan teknis. Sementara pelaksanaan operasi militer maupun penegakan hukum di lapangan tetap sepenuhnya dipimpin dan dijalankan oleh pemerintah serta pasukan keamanan Filipina. Wilayah Basilan, Sulu, serta ribuan pulau di sekitarnya kini menjadi pusat perhatian utama. Militer Filipina memperkuat patroli di darat, laut, hingga udara. Pos-pos pengawasan baru dibangun di titik-titik strategis. Operasi pencarian dan pengejaran terhadap para pemimpin Abu Sayyaf dilakukan berulang kali tanpa henti. Tekanan yang terus-menerus ini akhirnya membatasi ruang gerak mereka. Mereka tak lagi bisa bergerak leluasa seperti masa akhir 1990-an. Sebagian besar anggota kelompok akhirnya tertangkap, tewas dalam bentrokan senjata, atau memilih menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Berbeda dengan organisasi besar yang memiliki satu komando pusat yang kuat, Abu Sayyaf justru semakin terpecah menjadi faksi-faksi kecil. Masing-masing dipimpin oleh tokoh yang berbeda dan beroperasi di wilayah yang terpisah. Akibatnya, kekuatan dan sifat gerakannya pun beragam. Ada faksi yang tetap aktif dan fokus pada penculikan demi uang tebusan. Namun ada pula yang lebih memilih menghindari kontak langsung dengan pasukan keamanan dan bersembunyi di wilayah yang sulit dijangkau. Perubahan ini membuat mereka menjadi lebih sulit dipetakan. Namun di sisi lain, kemampuan untuk bergerak bersama dan menyusun strategi besar pun semakin lemah. Panjang dekade tahun 2000-an hingga memasuki tahun 2010-an, aparat keamanan Filipina melakukan sejumlah operasi penyelamatan sandera. Ada kalanya operasi ini berhasil membebaskan korban dengan selamat. Namun tak jarang pula berakhir tragis, karena medan yang sulit, informasi yang terbatas, serta risiko tinggi terhadap keselamatan para sandera sendiri saat terjadi baku tembak. Karena tantangan yang berat ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan satu cara. Mereka menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari operasi militer yang terukur, hingga jalur negosiasi.
Semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Konflik yang tak kunjung usai ini tidak hanya menyengsarakan pasukan keamanan maupun kelompok bersenjata. Pihak yang paling banyak menderita adalah masyarakat sipil. Perekonomian terhenti, pariwisata mati suri, dan nelayan takut melaut jauh. Ribuan keluarga terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi setiap kali bentrokan terjadi di sekitar tempat tinggal mereka. Di tengah kesulitan itu, pemerintah dan berbagai organisasi kemanusiaan pun berupaya memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, serta membangun infrastruktur. Tujuannya satu, agar masyarakat memiliki harapan dan pilihan hidup yang lebih baik selain terjebak di tengah konflik. Memasuki pertengahan tahun 2010-an, dinamika keamanan kembali berubah. Sebagian faksi dari Abu Sayyaf diketahui menyatakan dukungan kepada kelompok negara Islam atau ISIS. Namun tidak semua kelompok di dalam Abu Sayyaf mengambil langkah yang sama. Para pengamat menilai bahwa pada masa ini, Abu Sayyaf bukan lagi satu organisasi yang utuh dan terpusat. Mereka adalah kumpulan kelompok kecil yang bisa memiliki pandangan, tujuan, dan hubungan yang berbeda-beda. Hal ini membuat situasi di Filipina Selatan menjadi jauh lebih rumit dan sulit diprediksi. Tekanan operasi militer yang berlangsung terus-menerus makin menyempitkan ruang gerak mereka. Banyak tokoh kunci dan pemimpin penting yang tewas atau ditangkap. Di saat yang sama, kerjasama keamanan laut dengan negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia pun diperkuat, menutup jalan pelarian mereka melintasi batas negara. Namun pertanyaan besar masih menggantung, apakah ini berarti akhir sejarah Abu Sayyaf? Ataukah mereka hanya berubah bentuk, mengecil, dan bertahan sebagai ancaman yang tersembunyi? Selama lebih dari 3 dekade, nama Abu Sayyaf menjadi bayang-bayang gelap yang melambangkan ketidakstabilan di Filipina Selatan. Kelompok yang bermula dari lingkaran kecil di pulau terpencil pada awal tahun 1990-an itu pernah tumbuh menjadi ancaman yang menggetarkan seluruh kawasan Asia Tenggara. Namun waktu terus berjalan, strategi berubah, operasi keamanan semakin intensif, teknologi semakin canggih, dan perlahan namun pasti, keseimbangan kekuatan pun mulai bergeser. Memasuki akhir dekade 2010-an, pemerintah Filipina semakin memperketat pengamanan. Wilayah Basilan, Sulu, hingga Tawi-Tawi menjadi fokus utama operasi berkelanjutan. Militer, polisi, penjaga pantai, dan seluruh aparat keamanan bergerak bersinergi melakukan patroli serta penegakan hukum tanpa henti. Sistem pengawasan pun semakin canggih. Perairan yang dahulu sulit dipantau kini terjaga lebih ketat. Selain itu, kerjasama keamanan lintas negara dengan Indonesia, Malaysia, dan negara tetangga lainnya ikut memutus jalan pelarian mereka. Satu persatu, tokoh kunci dan pemimpin penting Abu Sayyaf berhasil ditangkap atau tewas dalam operasi keamanan. Jika dibandingkan dengan masa kejayaan mereka di akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, kekuatan Abu Sayyaf kini telah menurun sangat tajam. Jumlah anggota aktif menyusut drastis. Wilayah operasi mereka semakin sempit dan kemampuan melancarkan serangan berskala besar sudah hampir tidak ada lagi. Namun, kata selesai belum bisa diucapkan sepenuhnya. Berbagai laporan keamanan menunjukkan bahwa sel-sel kecil masih ada, dan sesekali mereka masih mampu melakukan aksi kriminal atau kekerasan di wilayah tertentu. Karena itulah, kewaspadaan tetap dijaga, dan pengamanan tidak dilonggarkan. Perkembangan yang jauh lebih penting justru terjadi di luar masalah keamanan. Pemerintah Filipina terus berupaya menyelesaikan akar konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Perjanjian damai dengan kelompok lain yang berbeda dari Abu Sayyaf akhirnya membuka jalan bagi terbentuknya otonomi khusus yang lebih luas bagi wilayah berpenduduk mayoritas Moro. Tujuannya jelas, memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri, tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Filipina. Banyak pihak berharap dengan pembangunan ekonomi yang merata, akses pendidikan dan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, perlahan faktor-faktor yang dulunya memicu konflik akan hilang. Di balik berita tentang senjata, operasi militer, dan ada juga politik, jutaan warga biasa yang hanya menginginkan satu hal, hidup tenang. Nelayan ingin melaut tanpa rasa takut diculik. Pedagang ingin berdagang dengan aman. Anak-anak ingin pergi ke sekolah tanpa gemetar mendengar suara ledakan atau tembakan. Selama puluhan tahun, merekalah pihak yang paling banyak menderita. Kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan masa depan. Bagi warga Filipina Selatan, perdamaian bukan sekadar kata-kata dalam berita. Itu adalah kebutuhan sehari-hari yang paling mendasar. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Konflik tidak pernah lahir dari satu penyebab saja. Sejarah, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan, dan ketidakstabilan politik saling berkaitan erat. Pengalaman ini juga membuktikan bahwa senjata dan operasi militer saja tidak cukup untuk menciptakan kedamaian yang abadi.
Harus ada juga pembangunan, kesempatan kerja, pendidikan, dan kepercayaan rakyat terhadap negara. Tanpa itu, benih konflik selalu bisa tumbuh kembali. Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Sebagai organisasi besar yang menguasai wilayah dan mengancam kawasan, Abu Sayyaf sudah tidak ada lagi. Namun, jejak konflik yang panjang tidak bisa hilang dalam sekejap mata. Tantangan sosial dan ekonomi masih ada, dan ancaman kelompok kecil masih mungkin muncul. Namun satu hal yang pasti, situasi hari ini jauh lebih baik, lebih damai, dan lebih penuh harapan dibandingkan 2 atau 3 dekade silam. Selama lebih dari 30 tahun, Abu Sayyaf menjadi bagian dari kisah kelam konflik yang sangat kompleks di Asia Tenggara. Dari kelompok kecil di Pulau Basilan, menjadi ancaman regional, hingga akhirnya meredup oleh tekanan waktu dan upaya bersama. Namun kisah ini bukan hanya tentang kelompok bersenjata. Ini adalah kisah tentang masyarakat yang bertahan di tengah badai, tentang negara yang berusaha melindungi rakyatnya, dan tentang perjuangan panjang sebuah wilayah mencari jalan pulang menuju kedamaian. Sejarah Abu Sayyaf mengingatkan kita, konflik bisa berlangsung sangat lama, tetapi upaya untuk berdamai tidak boleh pernah berhenti. Karena pada akhirnya, korban terbesar dari setiap perang selalu adalah orang-orang biasa yang hanya ingin hidup aman dan sejahtera. Terima kasih telah mengikuti seri dokumenter ini dari awal hingga akhir. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa berikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah sejarah, geopolitik, dan dokumenter menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.